tren slow living ini bisa gak malah bikin anak-anak Gen Z tuh jadi alasan untuk malas-malasan gitu. Kayak bro lu gak ngelamar kerja slow living bro. Anjing, lu 28 gitu, ayolah gitu. Halo sobat-sobat kaum rebahan, kembali lagi di MLD Podcast bersama dengan gue Ozar Angkuti yang gue juga sangat tersanjung sekali akhirnya di calling lagi ke MLD ya. Tahun lalu gue beberapa kali nge-host di sini dan pada waktu itu ada satu insiden yang gue nge-host di sini dan kemudian tamu gue dihujat di TikTok oleh SJW Mental Health gitu. Padahal ironis tamu gue itu psikolog gitu, tapi tetap ternyata mungkin warga TikTok lebih mengerti. Dan sekarang akhirnya gue kembali lagi ke sini dan gue ingin menanyakan sebenarnya kalian ini mendengarkan MLD itu sambil ngapain gitu? Apakah kalian sambil kerja di kantor? Atau kalian sambil rebahan-rebahan aja? Apakah kalian ini orang-orang yang hustler? Atau kalian adalah orang-orang slow living? Itu yang akan kita bahas dengan tuntas di sini. Tapi sebelum itu kita mengingatkan untuk memfollow Instagram @MLDspot, YouTube MLD Spotnya di subscribe dan juga dengarkan MLD Podcast di Spotify dan di Noise. Oke, kita langsung saja memperkenalkan bintang tamu kita Astri Saraswati dan Vira Talisa dan Lays. Gokil. Halo. Gimana nih kabar slow living atau? Slow life, think fast. Slow life, think fast ya. Ya. Kita mulai dari definisi slow living dulu nih menurut kalian bertiga nih. Mungkin Lays dulu. Slow living itu apa menurut lu, Lays? Gue tuh dari hip hop ya. Hip hop sebenarnya hustle Nah, culture hip hop kan banget. identik dengan hustle banget ya. Iya, hustler. Tapi intinya kenapa lu menganut hustle culture adalah biar nantinya lu bisa slow living. Oh gitu. Iya, lu denger rapper-rapper pasti nge-rap tentang kayak kerja keras. Waktu mereka sukses baru tuh mereka bisa nge-rap tentang gue nyantai di pantai. Oh gitu. Itu, biar bisa slow living. Gitu. Gue nyantai di pantai. Lu Lanjutin. asik, gue santai. Jangan sampai gue bantai. Lu usik, hati-hati gue bisa muay thai. Misalnya gitu. I like that. Iya gitu ya. Slow living, berarti hustler tuh adalah kayak proses untuk menuju slow living nantinya. Itu definisi gue. Tapi rapper luar juga gitu ya, Liz ya? Rapper luar gitu banget. Makanya lirik-liriknya no sleep, work hard. Iya ya. Misalnya kayak Eminem dulu mungkin rapnya tuh berapi-api. Terus sekarang mulai kayak tentang family. Santai, duit gitu, udah banyak, tidur udah nyenyak, hidup udah enak. Lebih ke faktor umur kali. Faktor umur Iya, juga. udah tua juga sih. Gak mungkin juga sampai tua ngecengin Michael Jackson lagi ya Eminem ya. Masa ngomel mulu. Iya. Vira gimana Vira menurut lo? Kayaknya kalau sudut pandang orang kota seperti kita emang kayak gitu ya. Jadi kita masa muda dihabiskan untuk Hustler? mengeksploitasi diri. Lalu lalu setelah itu kayak ibaratnya kita dapat rewardnya dengan hidup nyaman gitu. Cuman gue punya beberapa temen tuh yang pas ditanya mereka tuh gak betah tinggal di kayak di pinggiran kota aja tuh nggak betah gitu. Kayak gue pengennya di tengah-tengah yang selalu rame, selalu ketemu orang gitu. Jadi sebenarnya beda-beda juga ya. Mungkin definisi dia itu slow gitu, karena dia bisa ke tempat-tempat yang seru. Itu mungkin santainya dia gitu. Jadi mungkin beda-beda setiap orang. Memang ya pro kontra ya slow living ya. Ada yang cocok, ada yang enggak ya. Kayak mungkin Ubud salah satu kota yang paling slow living lah di Indonesia gitu. Nah, gue pernah stand up di Ubud kan, kayak susah banget men. Karena mereka slow living. Jadi kayak ketawa tuh cuman kayak wah ini orang-orang gak ada masalah hidup nih gue bilang. Kayak gak lepas gitu boleh-boleh sana bahasa Inggris waktu itu kan. Kayak wah ternyata sulit stand up di depan orang yang tidak ada masalah hidup gitu. Jadi Ubud tidak cocok untuk berkomedi. Semakin bermasalah daerah mungkin semakin enak untuk orang ketawa gitu ya. Makanya gue mau tur ke Ukraina kayaknya gitu. Gak bercanda ya. Nah, kalau asli nih, menurut lu definisi slow living apa Kak? Menurutku sebenarnya itu bukan kayak yang aku alamin sendiri ya. Slow living tuh kita tetap kerja, kita tetap punya penghasilan, tapi kita lebih conscious sama sesuatu. Maksudnya gini, kayak selama ini kan kita kerja yang anak muda, tapi apa kita conscious sama sesuatu yang kita kerjakan? Gitu, jadi lebih bisa mengerti, memahami apa yang kita kerjain sampai ke roots-nya, bahkan sampai kadang kan kalau di Jakarta katanya kayak bilang
kerja terus tipes gitu. Iya, Nah, yang harus difahami adalah kayaknya kalau menurutku yang dicari tahu dulu kenapa why we have to work gitu. Why-nya pasti more than money kan gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu. Kalau kayak Lee sama Vira misalnya karena cinta musik gitu or whatever gitu. Passion, Nah passion di situ gitu. Nah why-nya itu yang menurutku itu orang-orang yang punya consciousness di situ gitu. Slow living tuh jadi kalau buatku ya nggak tahu sih beda-beda mungkin. Cuman orang yang punya consciousness di apa yang dilakuin gitu. Lebih ke tentang consciousness-nya berarti sebenarnya ya. I decided to move 10 tahun yang lalu. Oke. Dan itu aku belum punya pabrik, belum punya apa-apa saat itu. Berpikir bahwa in the small village kita akan lebih peaceful gitu. Ternyata gak juga. Oh gak juga ternyata? Ternyata gak juga gitu. You have to work very hard. Karena apa? Bahan bakarku di Jakarta habis buat membangun di desa gitu. Sih. Terus yang terjadi I have to work hard bahkan kayak 3 kali 4 kalinya gitu. Karena ya jadinya bukan berarti moving dari satu daerah. Kalau buatku ya satu daerah ke daerah lain gitu, itu kamu jadi slow juga enggak. So it depends on your mind sih kalau buatku. Gitu. Mindset ya. Mindset. Bisnis rempah-rempah ini juga mencakup cengkeh yang jadi bahan utama rokok kretek ya kalau nggak salah ya. Ya, karena aku cinta sama herbal dan rempah. Mungkin kalau Lee sama Vira ke music gitu, so aku lebih punya apa ya consciousness passionate di situ gitu. Jadi di rempah-rempah itu. Nah, dibilang slow living kelihatannya slow ya di desa, padahal ya just like doing a business tuh stressful juga sebetulnya. Stressful juga. Tapi kenapa memilih rempah-rempah? Karena itu yang ada di sekitaran sebenarnya. Dan ya di Indonesia tuh rempah-rempah adalah salah satu bahan yang banyak. Dan kenyataannya itu kayak belum tergarap di hulunya. Iya, di hilirnya betul. Mungkin teman-teman ngelihat di sini bisa jadi rokok, bisa jadi apapun itu bumbu-bumbu dapur gitu. Kalau tapi nah orang-orang slow living biasanya punya penasaran atau curiosity yang misal ini produknya ini, ternyata kayak tadi kamu bilang cengkehnya tuh dari petani di mana ya? Betul, gitu. iya. Gitu. Bener jadi, sih. Ya, gitu. Rempah-rempah karena tadi sesuai ngobrol sama Leis juga di atas kayak makanan di negara-negara lain tuh banyak yang cenderung hambar dibanding banget. di Indonesia. Bahan-bahan yang diincar Belanda itu. Makanya patut kita dijajah gitu. Karena kayaknya ke negara manapun mungkin kita bisa terkesima oleh wahana atau infrastruktur kota. Tapi kalau makanan gak bakal ada yang lebih enak dari sini gitu. Itulah kenapa dulu kita dijajah oleh. Bahkan rokok-rokok kretek ini lu kasih ke bule-bule luar tuh kayak happy banget. Soalnya gak boleh ngerokok kretek kan mereka. Itu yang bikin dulu Alfonso de la Bourquekwe memilih ke sini ya. Portugis sih. Portugis loh. Padahal dia gak ada prestasi lain loh selain pertama kali ngejekin kaki doang ya Alfonso de la Bourquekwe. Rempah-rempah itu mencakup apa aja sih Kak? Bumbu dapur, rokok? Iya, jahe, kunyit, temulawak, cengkeh. Ada satu sebenarnya yang menarik tuh adalah namanya kemukus. Kemukus. Aku diceritain sama buyerku. Salah satu buyerku tuh dari Jerman. Teman-teman pasti belum pernah dengar kemukus ya. Kemukus aku juga baru dengar ketika aku mengeksplor si rempah-rempah ini. Dia tuh bentuknya kayak merica. Pernah lihat merica ya? Tapi ada ekornya. So somehow it's just like sperm gitu. Kayak toge. Nah itu bayarku ngasih tahu bahwa asli kamu tahu nggak orang VOC datang ke sini ke Jawa ya, bukan ke Indonesia. Kalau ke Indonesia ke Banda dulu karena mau ngecek kan ya? Banda Neira, Pala. Oh ada. Kalau ke Jawa itu karena kemukus ini, but then itu kan sekarang udah dikawinin segala macam varietasnya. Jadi merica yang ada sekarang itu rootsnya si kemukus. Ya si kemukus dan sekarang kemukus udah jarang banget. Gitu. Rasanya kayak merica juga. Kayak merica dan beberapa buyer yang dari luar negeri nyarinya justru kalau aku ke kemukus. Lebih enak dari merica nggak kemukus ini? Lebih hangat. Lebih punya lebih punya lebih seru rasanya di kompleks gitu ya. Kompleks. VOC dulu ngincer itu ya. Dan sekarang kita malah nggak nemuin ya. Ya karena diambil mereka semua mungkin ya. Orang-orang Belanda ini ya. Gitulah ya. Kita yang nanam di sini yang nikmatin
Van Nistelrooy di sana kan maksudnya agak kurang adil juga ya. Asli, ya, bener-bener. Nah tapi kalau misalkan di luar kita nih, punya gak temen yang kayak, lu ngeliat dia kayak, men, lu slow living banget ya hidup lu gitu. Lu nyantai banget gitu. Kerja kagak, kuliah gak lulus, bukan slow yang begitu. Maksudnya antara dia udah settle duluan atau memang dia memilih slow living. Kayak teman-teman gue yang pindah ke Bali tuh gue ngeliatnya, gue ketemu sekarang tuh, wah lu agak lebih slow ya sekarang gitu loh. Ada gak gitu? Gue sering dikira slow living sih sama teman-teman Karena gue lo yang ngantor gitu ya. Iya, karena gue nggak ngantor kan. Ibaratnya gue nggak punya jadwal 9 to 5. Tapi sebenarnya nggak slow juga, pikiran gue berkecamuk. Iyalah. Pasti. Terus juga kayak menurut gue tuh punya definisi bukan slow living, tapi kecepatannya tuh harus gue yang atur, jangan society gitu. Oh, jangan society yang atur. Jangan sampai diburu-buru kayak lu umur 25 harus udah nikah terus lu jadi buru-buru. Padahal tuh kecepatan yang bisa lu atur kan. Kayak sukses umur 30, siapa tahu gue maunya 60 gitu suksesnya. Itu kan fast and slow bisa lu atur gitu. Itu ya pacingnya ya. Lu ada film kayak gitu Fir? Kalau gue, karena gue sempat ngerasain 5 tahun tinggal di sebuah kota kecil yang menurut gue cukup ideal gitu ya. Nah, waktu gue tinggal di sana tuh gue nggak ngerasain oh ini slow living atau apa gitu. Tapi waktu gue pulang ke Jakarta itu gue stresnya bener-bener sampai deg-degan setiap hari. Jadi kayak apa terjebak macet aja tuh gue bisa kayak gitu, bisa kayak panik banget gitu. Anxiety gitu. Terus kayak sehari tuh gue biasanya 2-3 tempat tuh benar-benar kayak bisa ditempuh naik bus, naik sepeda gitu kan. Dulu di kota kecil itu. Nah, Kota apa Fir? namanya Rennes, ada di Prancis. Jadi dia tuh kalau di Indo mungkin kayak Malang juga udah rame ya sekarang ya. Batu Malang mungkin agak Iya, tapi dia ada universitas, ada segala macam, pokoknya lengkap. Tapi mungkin emang sarananya bagus dan orangnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk hidup tuh enak banget gitu. Nah itu yang gue dulu nggak sadari gitu, kayak gue bisa naik bus ke 2-3 tempat per hari itu kayak itu sebuah privilege yang pas gue pindah sini wah gila sih, pressure-nya lumayan tinggi juga gitu. Jadi mungkin mirip sama yang Liz bilang, cocok-cocokan pace-nya gitu. Jadi mungkin pada saat itu gue udah slow, tapi pas balik ke sini itu baru berasa dulu tanpa realita lagi ya. Iya. Gitu ya. Di sana seslow apa hidupnya di Perancis? Kalau mungkin karena gue dulu kuliah jadi nggak slow-slow banget. Tapi untuk menjalani aktivitas itu tuh kita nggak terganggu di perjalanan, di hal-hal yang kalau di sini kan kita mau, misalkan gue mau menuju satu tempat itu untuk menuju itu 1 jam sendiri dan udah ngabisin tenaga dan emosi banget gitu. Sedangkan kalau dulu gue bisa di bus sambil baca buku, denger lagu, nyampe tuh gue bisa full fokus gitu. Nah beda banget sama yang di sini gue rasain. Itu tenaga gue udah, emosi gue udah habis duluan. Jadi di tempat kerja, let's say gue mau manggung gitu, itu setengah tenaga gue tuh udah habis gitu. Itu sih yang gue lumayan ngerasain. Kenyamanan transportasi dan kenyamanan hidup in generalnya gitu. Baru di jalan aja udah stres ya di sini, macet lah, ada yang lawan arah segala macam gitu yang ya. Slow trafficnya di sini. Yang slow trafficnya di sini makanya. Di sana nggak ada macet sama sekali ya Fir ya? Kalau di kota gue nggak. Kalaupun di Paris itu ya lumayan normal lah gitu. Jadi macet let's say 10 km tuh 30 menit tuh nyampe lah gitu. Udah sama macet gitu. Di Perancis ya itu. Rennes tuh berarti kayak Malangnya di sini. Mungkin kurang lebih lah. Sempat kepikiran tanpa mau macet. Comeback ke sana nggak, misalnya lagi stres di sini kayak kangen Rennes gue, brengsek kota gitu. Kangen iya sih, tapi kalau untuk balik kayak tetap rumah di sini gitu. Tetap rumah di sini. Iya sih, kota akan mempengaruhi sifat kita juga ya. Misalnya di Indonesia gitu yang lebih stres dari Jakarta ada gak sih? Apa emang kita tinggal di pusat yang penuh kemacetan, depresi dan polusi-polusi? Kayaknya makin banyak sih tapi kota yang macet kayak Surabaya, Bandung pun kayaknya sekarang udah gak seadem dulu deh udaranya ya kan. Dulu tuh kita tuh di Bandung zaman sekolah tuh bisa keluar asap gitu malam-malam kan. Kalau masih ya? Sekarang di beberapa daerah malam masih bisa keluar asap. Tapi kayak gue jajan di Bandung pakai kaos tuh udah bisa sekarang. Dulu kayaknya bisa. Harus baju anget ya. Baju anget gitu. Makin lama makin stres ya berarti. Maya. Berarti anak cucu kita akan lebih depresi lagi nantinya ya. Anxiety, psikolog laris. Ya berat juga ya. Nah
Sebelum kita lanjutkan, kita akan menonton dulu video-video dari audiens yang sudah dimasukkan ke sini. Apa yang bisa lo jelasin ketika dengar kata slow living? Hidup yang menurut gua chill aja jalanin hidupnya. Hidup yang gak terlalu terburu-buru ya di segala aspek. Worth it nggak gaji gede tapi hidup penuh pressure? Nggak worth it, soalnya nggak ada work life balance nggak sih? Menurut gua worth it. Lu bisa nikmatin duit lu untuk refreshing dan lu jalan-jalan ke tempat yang lu suka. Seperti apa kondisi hidup ideal menurut lo? Gak ada cicilan, gak ada utang. Kerjanya tuh balance gitu loh sama hidup. Kerja, lu ambil gajinya, lu balik, nomor drama. Kalau bisa cabut dari kota besar, pengen tinggal di mana? Mau ke Bangka Belitung. Mau ke Bandung. Balik ke kampung kali ya, di Banyumas. Menurut lo, hidup itu perlu validasi nggak? Sampai sekarang masih perlu. Hidup itu perlu banget validasi. Dengan validasi lu bisa naker dan juga menjadi lebih semangat sih menurut gua ke depannya. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri sih. Perlu. Kalau dapat validasi dari orang lain tuh jadi kita ngerasa oh yang gue jalanin itu benar loh. Oke, nah tadi nyambung soal Ren dari Perancis itu ya. Misalkan lu punya duit unlimited gitu misalkan. Kita punya triliunan nih, terus lu punya keluarga juga gitu. Dan lu gak ada tanggung jawab apapun lagi di sini. Lu boleh pilih mau tinggal di kota manapun di dunia ini. Lu mau kemana, Lis? Gua kayaknya ke Kyoto deh gue. Tetap kota besar ya. Dan gak terlalu slow living ya? Kyoto lumayan. Kyoto lumayan slow Tokyo living. yang aktif ya? Tokyo yang aktif. Oh, Kyoto tuh slow living ya? Kan lumayan deh. Gue gak pernah kesana sih. Gue Iya, liat di iya, TV aja. belum sih, gue Kadang detektif itu Conan aja ya. apa can be deceiving gitu Iya, ya. iya. Osaka, kayak gitu-gitu Iya, kan. kayaknya ke daerah-daerah yang tenang tapi masih ada lah kalau mau ke minimarket gitu gampang. Ya, misalnya kita umur udah gocap gitu, udah gak perlu Iya. pembuktian lagi Tinggal kemanapun miara kan. domba, Dari domba. Miara. Terbaik. miara Asli mau mana? sapi. Aku pengen ke NTT sebenarnya. Oh, NTT Ke ya? timur. Nah, ke timur Kenapa? sih. Kalau nggak NTT ke Maluku, Banda Neira situlah. Banda Neira sih sebenarnya pengennya karena apa ya? Banyak rempah. Oke. Itu yang dicari Belanda. Itu kan mau ditukar sama Manhattan tadinya kan ya? Manhattan? Iya, jadi Oh ya? pernah tahu sejarahnya si Banda Neira nggak? Dia tuh kan kalau salah sejarah mohon maaf ya. Cuman setauku dia itu tadinya punya Inggris dan kita tuh dijajah Belanda. Inggris tuh dia punya Manhattan sekarang, tapi ditukar sama Belanda. Barter gitu. Manhattan tuh kota Manhattan. US. Oh iya. Saking berharga si pala itu. Itu buat kita harusnya Manhattan. Punya areanya Belanda. Terus ya udah akhirnya di Banda Neira itu sampai sekarang palanya itu emang masih yang paling terbaik gitu. Dan kalau teman-teman mau ke sana itu harus dari Ambon ke Tulehu ada sebuah pelabuhan gitu terus nyebrang. Dan itu cuma di bulan-bulan tertentu bagusnya. Dan aku tuh kayak aku dan suamiku ya kalau anak-anakku sudah sekolah dan sudah pergi aku pengen pindah ke sana sih. Untuk Kalau nggak di pensiunan NTT sana timur sana lah. Secanggih apa pala ini sampai mau ditukar sama seluruh kota Manhattan di sana? Emang udah kejadian Mas, itu tadinya bukan punya Indonesia, maksudnya bukan punya Belanda, itu punya Inggris. Oke. Terus Jadi kayak karena mau ada ditukar. perjanjian apa, menurut sejarah gitu ya, aku juga nggak terlalu apal, terus ditukar lah. Jadi itu milik Belanda yang sekarang malah nggak sampai sekarang jadi masuk Nusantara, terus mungkin kurang tergarap atau gimana gitu ya. Berarti Cantik banget loh di sana. Sampai Bung Hatta bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira atau. Wah, cerit. Harus ke sana berarti ini kita nih. Iya. berarti Kak Asri ini memegang gunung emas nih saat ini ya. Bisa Iya. bawa rempah ke kota manapun. Ayo tuker sama kota lu gitu ya. Aduh. Bangkok sini buat gua, Bangkok. Ciledug, Kasih pala Ciledug, gitu. Ciledug kayaknya kurang worth it deh buat sama pala deh kayaknya. Vira mau mana Vira? Gue ini konteksnya Dunia, uang gue dunia. unlimited ya. Unlimited, duit kita unlimited misalkan triliunan lah. Oke. Sebenarnya gue pengen tetap dekat keluarga, tapi kalau yang dekat sini belum tahu di mana. Tapi dulu tuh gue pernah jadi panggung pertama gue tuh di kota kecil di Perancis namanya Dinar. Dinar namanya. Dia tuh kayak mansion yang kayak pensiunan tuh tinggal di situ. Terus kalau gue jalan di pinggir jalan tuh kayak kakek nenek gandengan. Terus kayak mereka ngopi, terus kayak ke pantai gitu kayak gue pengen banget lagi tinggal di situ. Tapi gue pengen ajak keluarga gue. Jadi kayak Iya, satu jalanan tuh kayak misalkan di gang tuh biasanya kan
isinya keluarga semua. Gue pengennya gitu tapi di dinner. Gitu. Wah, nice banget ya. Menguasai komplek. Menguasai gitu ya. komplek. Komplek ya. Kalau gue kayaknya akan tetap di Jaksel sih kayaknya. Ih ngapain? Gue ngapain? Tapi lu pengen menguasai. Tapi Menguasai ya. tapi rumah gue tuh rumah-rumah di Pondok Indah yang entah punya siapa tau lo. Oh Kalau iya. kita lewat kok ada orang punya rumah di sini gitu. Itu tuh kayaknya yang punya ada keluar negeri terus pajaknya mahal gak diurus gitu. Iya buat aset-aset doang gitu. Gitu. Kayak gue tetap stay sih. Tetap stay gue. Iya ya. Betah ini. Kota-kota peaceful gitu. Nah tapi sebenarnya slow living sama bekerja under pressure tadi itu kayak berpengaruh dari validasi dari orang juga gak sih? Sehingga kita tuh bekerja under pressure gitu. Penting gak omongan orang untuk kita pikirin gitu? Kalau gue sih mikir balik ke statementnya Kak Hasri tadi kali ya. Kalau kita udah nemu why-nya, kayaknya validasi itu bonus harusnya. Harusnya bonus. Iya, misalkan kayak gue nge-rap emang karena suka musik dan demi keluarga. Itu gue lakuin aja kalau itu emang bagus, validasi pasti dateng. Iya. Tapi kalau kita kejarnya validasi doang, pertama belum tentu yang dibikin bagus. Kedua, gak semua validasi jadi nasi. Gila bagus banget tuh, bagus banget. Nice tuh, keren. Iya sih. Karena gue mungkin semenjak TikTok ya, emang validasi ini agak-agak toxic gitu menurut gue. Iya. Kayak dulu kita berkarya tuh jujur aja nih gue pengen ngomong ini, gue pengen upload ini gitu. Tapi Karena takut di cancel ya. semenjak TikTok tuh kayak agak haus validasi gitu. Kayak gue ngepost terus gak FYP nih. Cranky gue seharian. Jadi algoritma mengubah lu nih sekarang. Algoritma merubah sifat gue nih mulai bahaya nih. Mengalahkan seluruh pelajaran PPKN yang gue pelajarin dari kecil. Itu gugur dari ByteDance. Ini gitu sebenarnya agak berbahaya ya. Bahaya juga ya. Lu kena ya kayak gitu. Gue kira hal-hal gitu adalah hal yang lu katain. Ternyata itu hal yang lu lukain juga. Iya gue ngatain juga. Tapi memang itu proses berkaca juga sebetulnya gitu. Gue pun termasuk di situ. Oza Rangkuti, cranky kalau gak FYP. Iya. Kalau notif TikTok gue gak 99 plus tuh gue ngerasa kayak dunia lupa sama gue gitu. Kayak gue ada di sini loh guys gitu. Parah emang TikTok itu parah ya. Tapi mungkin kalau musisi lebih ini ya menurut gue lebih tidak butuh validasi kayaknya ya dibandingin Enggak juga. TikToker enggak juga ya. Kayak Penting kita juga validasi tetap Bill. punya KPI gitu kan. Kalau KPI pribadi minimal ya. pribadi dan dari manajemen atau label gitu. Let's say kayak pengen bukan KPI gimana-gimana ya, tapi kayak apa ya? Kita tetap mengukur seberapa works lagu kita lah gitu. Dan itu kan juga secara nggak sadar masuklah ke alam bawah sadar gitu. Mungkin waktu kita produksi bikin itu kita senang nih bikinnya, tapi pas lagunya nggak works di luar tuh kayak ada Kok lu gak apa jangan-jangan taste gue salah lagi. Iya, Jangan kemarin iya, ada yang iya. salah nih pas ini. Heeh. Soalnya mostly lagu yang gue suka banget itu nggak terlalu works di Iya. orang-orang. Nah yang gue kayak sekenanya doang. kayaknya nggak terlalu bagus deh. Loh itu ternyata orang tuh suka gitu. Tapi gue udah lumayan berdamai dengan itu sih. Jadi emang orang-orang punya selera masing-masing dan kita nggak bisa ngatur gitu. Betul. Yang penting kita kayak yaudah deh kita keluarin aja yang ini gini. Peringkat satunya Vira apa di Spotify? If I See itu orang masih. Walking Back Home. Walking Back Home. Itu bukan termasuk yang ini Itu andalan gue nih Walking Back Home. Dulu gue kayak lumayan nggak terlalu pede lah gitu sama Walking Back lagunya. Home, iya. Jadi gue kayak dulu ya kuliah dan lain-lain. Habis kuliah kan gue main nih sama teman-teman. Tapi dulu tuh rumah gue rada jauh dari kampus. Jadi kayak kampus gue di tengah kota. Rumah gue tuh harus naik bus yang lain pinggiran gitu. Jadi ibaratnya gue habis seru-seruan di kampus. Dan setelah kampus pulang gue tetap jalan sendiri. Gitu. Without You, I'm Walking Back Home ya. Gokil. Itu dibikin di Perancis berarti ya. Iya. Kan kayak teman gue bilang dia tuh suka banget Arctic Monkey kan. Terus kata dia pas dia ke Sheffield, dia waktu itu kuliah di sana. Sepupu gue, dia baru pas dia di Sheffield baru dia ngerti kayak anjing gue baru ngerti kenapa musiknya Arctic bisa kayak begini gitu. Kota tuh berpengaruh sama kita bikin musik ya. Ngaruh ya? Ngaruh ya. Jadi musik-musik Indonesia tuh ya karena dia tinggal di sini sebetulnya. Kalau misalnya dia tinggal selama di Perancis itu
ngaruh tuh ke penulisan lagu Vira Lumayan setelah sih. di sini atau setelah di Perancis Walking Back Home pas tinggal di sini setahun kayak pengen bikin band punk rock ya dan rasanya gitu. Kalau gue dulu justru Masa-masa ini. bikinnya tuh pas gue pulang gue kan bikin album, full album pertama gue nih. Nah isinya tuh lagu-lagu escape gitu. Jadi gue bikin lagu-lagu bossa nova, Oh, bossa nova. pantai-pantai. Pokoknya yang kayak bikin gue gak mikirin Jakarta deh. Iya, so Jadi- kalau tinggal di Jakarta kan Walking Back Home kurang relate ya. Walking relate Back, kok. Itu lebih ke Walking Back Broken Home kalau di sini. Driving back home. Renovasi makanya. Walking Back Home tapi nggak senang dengan home sendiri gitu ya. Lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya slow living ini kita terinfluence dari mana ya? Apakah ada negara lain yang membudidayakan ini terus kita pengen seru ya kayak gitu? Atau emang itu dari pikiran kita sendiri aja? Atau kota lain deh, nggak usah negara lain misalnya. Kayak mungkin kayak kan ada alasannya kenapa orang-orang Jakarta banyak yang pindah ke Ubud akhirnya atau kayak ke Jogja tadi seperti ke Asri ya. Sebenarnya dari mana sih influence untuk slow living ini? Kalau menurutku tuh bukan, kalau doronganku pribadi ya itu bukan karena ngelihat dari mana, tapi kayak pattern kehidupan gitu loh. Pattern kehidupan yang dimana aku ngerasa aku harus ya, aku ada pertanyaan dalam hidupku, aku harus ya di Jakarta sampai mati begini. Ada pertanyaan Ada kayak pertanyaan gitu. gitu. Gila Iya. gue mati jadi apa ya ntar ya di Jakarta. Sumpah aku ada pertanyaan kayak gitu. Ada pertanyaan kayak gitu. Iya. Umur berapa ya waktu itu? Sekitar umur 25-an. Iya sih itu usia-usia mempertanyakan hidup ya. Kan katanya kayak quarter life Quarter life crisis, atau apa. Nah di perjalanan itu terus aku gak berhenti nyari sih. Akhirnya pas ketemu, mungkin kalau Vira ngerasa tadi di Rain itu bisa 1 hari 3 kota gitu. That's what happen right now sama aku di Jogja. Gitu. Jadi bisa nah kesini tadi kayak waduh 1 jam nih 1 jam nih gitu geruduk gitu. Jadi agak agak bingung. Nah aku ngerasa itu bukan, kalau buat aku pribadi itu bukan apa tren, tapi emang perjalanan hidup yang mungkin nanti abis ini karena Jogja udah mulai rame juga. Jogja bukan my last destination, last destination. Mungkin abis itu kemana lagi gitu. Itu kayak sebuah perjalanannya journey gitu. Jadi tiap orang kurasa punya journey yang masing-masing. Ada yang mungkin di Jakarta aja mungkin. Iya, jadi beragam lah, nggak harus pindah atau gimana gitu. Karena kalau istilah slow living itu kayak yang bikin pasti orang kota gak sih? Pasti orang Karena kota. mereka melihat perbandingan kita dan orang-orang yang slow gitu. Sedangkan mungkin kalau kita orang yang tinggal di desa dari lahir, tidak dia se-slow itu. Apaan tuh slow living. Emang Karena ini the living buat gue gitu menyadari ya. kalau mereka menjalani itu. Iya, aku tuh ini experience-nya ya. Jadi waktu pindah ke Jogja, itu kan aku di desa yang sinyal aja tuh agak PR. Tapi kan aku tahu I have to work kan gitu, dan what I need itu kan sebenarnya kerjaan yang kalau misalnya aku ngeliat ke sekitaranku, semuanya kan petani di sana. Kalau kita suruh compete sama petani, ya disuruh nyangkul kan, mana ya saya kuat gitu kan. Bapak Ibu gitu, mohon maaf gitu. Akhirnya yang kita lakuin adalah pasang tower sendiri. Tower internet. Serius? Oh demi untuk sinyal. Iya, demi gitu. untuk sinyal. Karena kayak kita kan mau gak bisa kerja, itu 2013-2014 gak bisa kerja kalau gak ada internet gitu. Akhirnya ya itu maksudnya yang mau aku ceritakan adalah ketika kita pindah pun banyak struggle juga, dan bukan berarti pindah ke desa atau keluar dari ibu kota terus jadi slow kayak ijo-ijo semua gitu. Gak ya juga. halamannya bisa ijo, cuman kepala saya Iya sama aja ya sebenarnya. Dimanapun kita berada, kalau misalnya memang kerjaan kita repot ya repot-repot aja. Dan menurutku juga slow living tuh banyak yang ini loh mas, kerjaannya juga cukup banyak gitu. Misal katakan slow living dia mau nanem makanannya sendiri, mau bikin bajunya sendiri, itu kan kerjaannya juga banyak capek banget. Juga, iya. Karena resource-nya beda sama di kota. Betul. Nah tapi di Perancis Fir katanya ada kabar cuti tuh bisa sampai 6 minggu di sana ya. Pernah gak ya? Gue gak tahu kalau yang cuti 6 minggu, tapi libur di sana yang banyak banget. Banyak banget ya. Jadi gue setahun tuh bisa, kan biasanya kalau anak kuliahan tuh libur summer sama akhir tahun gitu kan. Kalau gue tuh kayak ada beberapa bulan yang kayak bisa libur seminggu gitu. Dalam rangka? Macem-macem, jadi kayak hari apa. Santai-santai aja ya, mereka kayak tiba-tiba libur seminggu Terus ya. kayak mereka tuh sangat
yang gue sukain dari culture kerja di sana tuh mereka kalau jam kerja banget, tapi kalau udah istirahat, gue tuh pernah ngantri bank, jadi jam 1 kurang 5 menit gitu. Jadi mereka istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Gue 1 kurang 5 udah nyampe situ. Orangnya tuh udah, jadi bankirnya tuh udah duduk, tapi dia kayak lagi santai gitu. Terus gue kayak ngantri, kayak sorry, kayak kok gue gak dilayanin gitu. Terus dia kayak, enggak ini gue masih ada break 5 menit. Walaupun dia udah ada di sana. Sedangkan kalau di sini kan pasti orangnya kayak, oh iya mbak, langsung melayani dengan. Iya. Dan di sini jam istirahat di kantor juga agak pasal karet kan. Iya, kayak kadang saya jadi ke musola dulu. Tapi tetap diteleponin. Iya kan? gitu-gitu. Cuti 6 minggu itu kan ya impian anak-anak yang kerja di startup atau di agensi atau orang-orang di ruangan ini, mereka pengen loh cuti 6 minggu. Tapi pindah kali ke Perancis. Apa dengan jadwal kerja yang ideal itu tuh bikin jadi lebih maju gitu ya perusahaan atau negaranya? Kayaknya sih iya ya, karena kok gitu harusnya ya. dia yang libur banyak tapi tetap negara dia lebih sukses dibanding kita yang jarang libur kan. Cuman ya harus didukung dengan satu negaranya gak sih? Kayak orang-orangnya semuanya juga harus udah adaptasi culture tersebut. Iya. Kalau di sini kadang mereka mintanya mau libur, kan ngelamar kerja mintanya libur berapa kali seminggu gitu-gitu kan. Zaman-zaman sekarang berarti libur di Prancis tuh sering ya. Seminggu tuh gak ada apa-apa tuh kayak, udah kita libur aja dulu gitu. Dalam rangka apa Pak? Ya udah nonton aja Mbappe di TV gitu. Croissant. Kita support aja dulu timnas gitu. Mbappe umur berapa ya waktu gue kuliah ya? Keren ya Prancis ya, banyak liburnya ya mereka ini. Ya, nah tapi apakah sebenarnya slow living ini adalah fase hidup yang sebenarnya kita ujung-ujungnya akan slow living gitu Kak? Atau kayak ada juga orang yang akan hustle sampai titik darah penghabisan sampai dia udah tua atau masih hustle, itu ada juga kah? Atau sebenarnya kita semua menginginkan slow living di hari tua enggak juga? Mungkin impiannya orang-orang kayak gitu. Cuman aku tuh sekarang lagi suka melihat atau memperhatikan eyang-eyang gitu, kakek nenek, oma opa yang sehat-sehat ya, yang keep on doing something sampai di umur 70. Itu tuh menurutku karena emang dia gak diem gitu. Gak diem, instead of mikir ngerjain apa, terus kalau enggak kemana, malah workout juga gitu. Nah justru orang-orang yang kayak gitu. Nah, yang lebih sehat ya? Nah yang aku mesti highlight kayaknya ya, kalau di akhir kehidupan gitu ya, misalnya kita udah usia 60 ke atas gitu, mungkin memang orang tuh ngelihatnya slow living pengennya lebih slow, tapi karena emang daya tahan tubuh kan mungkin lebih turun ya dibanding usia produktif kayak kita gitu. Tapi yang aku lihat sih malah yang aku observasiin gitu, eyang-eyang ini malah tetap produktif ketika dan tetap sehat. Uniknya tuh tetap sehat ketika sama pasangannya hubungannya baik, terus juga tetap bekerja gitu. Aku tuh pernah baca, kalau nggak salah researchnya Harvard sih, orang-orang yang bahagia itu tuh nggak di korelasiinnya justru sama uang, tapi sama relasi dan sama kesehatan. Hubungan dengan pasangan ya. Relasi sama keluarga, relasi sama anak cucu ya segala macam lah gitu, dan yang ketika masa ya tetap aktif gitu. Jadi ya aku sih ngeliatnya kayak gitu ya. Kalau dreamnya orang tuh kalau dikaitkan slow living nanti uangnya gimana, tapi aku meyakininya slow living itu lebih pada di mindset akhirnya, di mindset. Iya, gitu. Slow-slownya living kalau gak akur sama pasangan ya gak slow jadinya. Betul, gak slow kan. Chaos pikiran kita. Panas. Bener-bener pantas. Jarang slow living di Jaksel ya, mereka duit ada gitu kan maksudnya. Tapi bolak-balik pengadilan agak sulit mau slow living kalau kayak gitu mas. Gitu kan ya. Tetap hektik kalau kayak gitu ya. Iya sih, berarti slow living. Karena misalnya musisi banyak juga yang sebenarnya di luar negeri ya. Yang dia udah misalnya Rolling Stones tuh udah bisa slow living kan. Buat apa mereka masih tur dunia gitu, Keith Richards udah setua ini kan. Di luar negeri ada royalti gitu-gitu yang jalan dengan baik sih. Kayaknya musisi gak usah tur, gak usah manggung, bisa slow living banget. Terutama ya kan? Level Rolling Stones mereka masih
kayak 2000 berapa tuh masih ngerilis lagu gitu, masih kena metronom apa umur segitu rada-rada gokil loh itu sebenarnya. Itu karena apa Tapi tuh? itu Lis? berarti dia conscious dan Mencintai passionate. banget ya memang ya, mencintai rock and roll. Goalnya dengan- mungkin bukan uang lagi. Iya, legacy dan memang dia tulus mencintai musiknya ya. Harusnya, nah mungkin mereka contoh yang nggak slow living sampai akhir hayat ya. Paul McCartney pun juga mungkin dari hip hop juga siapa lagi yang kayak gitu. Eminem udah menuju sana lah bisa dibilang. Jay-Z juga ya. Masih Kanye udah cukup tua masih. Iya Kak. Iya. Cari masalah ya. Kayaknya kan nggak ada slow, Kayaknya malah nggak ada slow-slownya sih. Nggak ada slow-slownya. Iya. Dia harus diajarin waltz. Iya. Padahal dia bisa banget kalau mau slow living kan sebenarnya. Bisa lah. ya. Dia berarti menyukai kontroversi ini ya Kanye West ya. Ya bisa, mungkin kayak kalau lu ketagihan algoritma lu bisa jadi suka kontroversi. Hip hop ada yang menerapkan slow living, Liz. Dr. Dre itu hitungannya slow living gak? Kayaknya enggak juga ya. Enggak juga ya? Ada sih, ada beberapa rapper yang emang topik-topiknya tuh selalu hidup dengan chill, hidup dengan santai. Ya biasanya bukan mereka-mereka yang tinggal di kota sibuk kayak New York, kayak apa. Iya. Ya itu tadi kayak yang lu bilang, apakah tempat tinggal mempengaruhi karya? Ngaruh banget gitu. Kalau lu tinggal di countryside mungkin lagu lu nyantai, lu tinggal di New York ngamuk. Gue tinggal di Jakarta, gue nge-rapnya ngomel. Gitu. Iya. Pantesan di sini musik keras tuh banyak ya. Iya, musik keras ya. Bossa Nova di sini mungkin orang nggak terlalu relate ya, gitu. Relate ya. Lebih keras suara knalpot ntar. Iya sih bener ya, slow living. Penyanyi, iya ya berarti kalau selevel Dre aja belum bisa kita katakan slow living. Ada gak contoh yang, atau musisi deh Fir, yang dia kayaknya udah pensiun, udah hidup tenang aja. Mungkin lo tau Wiz Khalifa tuh menurut gue slow living sih. Slownya beda deh kayak Wiz Khalifa deh. Dia dari sambil hustle juga udah Snoop Dogg tuh slow setiap hari. Slow setiap hari dia. Kalau dia masih ngeluh hustle lo yang keterlaluan Snoop gitu, lo udah paling slow di sini lo, ibaratnya gitu. Nah tapi ada gak pemahaman slow living yang menurut lo nih mispersepsi gitu, kayak kehidupan vegan tuh ada kaitan gak dengan slow living sebetulnya? Iya, orang tuh banyak mengaitkan slow living tuh ntar ujung-ujungnya akan ke diet ya, vegan segala macam segala. Tapi kalau buatku ya balik tadi, kalau vegan kan juga udah ada researchnya juga ya. Kalau itu tuh hasil risetnya berdampak ya cuma berapa persen gitu pada kelanjutan bumi gitu. Bahwa nggak makan daging, ya, apalagi di Indonesia. Aku ngelihatnya kalau di Indonesia kita kan masih ada isu stunting segala macam kan gitu. Jadi menurutku sih mungkin ada orang yang emang menggiring slow living ke arah vegan itu supaya lebih rame kali ya. Cuman kalau aku lihat sebenarnya tetap slow living itu adalah mindset gitu. Kamu walaupun di kota mau slow living juga bisa. Bukan berarti kamu rebahan doang juga gitu. Iya, itu mispersepsi juga itu tuh ya. mispersepsi. Slow living tuh tetap kerja, tetap produktif gitu. Bayangin kalau orang selalu ngeliatnya, slow living, nanam sendiri, makan tanamannya ditumbuhin Panen sendiri. Terus nggak capek sebenarnya ya nanam? Capek loh gitu. Kok seakan-akan itu gampang ya ngomong gitu ya? Terus kayak nanam pohon bisa dipanen 6 bulan loh. Nanam apa? Nanam sayur lama loh gitu. Bener juga ya. Jadi there are many works yang harus dilakukan buat kalau orang ngelihatnya slow living itu sebagai makan dari kebun, pakai baju dari hasil buatannya sendiri gitu. Nah aku lebih ngelihatnya slow living itu lebih conscious dan lebih sadar sama yang kita lakuin saat ini gitu. Jadi karena sebenarnya kan kayak kita bercocok tanam, kayak kita masak, itu kan membuat kita sadar akan apa yang kita lakukan saat ini kan gitu. Sebenarnya itu ngelatih hal-hal meditatif gitu loh. Iya. Gitu. Aku nggak tahu teman-teman mungkin kan kalau bikin lagu juga ada rasa-rasa kayak meditatifnya gitu kan gitu. Nah, aku ngerasa slow living tuh sebenarnya untuk itu drivingnya ke tujuannya. sana. Ada yang pernah mencoba kehidupan vegan? Lu pernah Fir? Gue pernah nyoba vegetarian 2 bulan. Gara-gara waktu itu nyari daging halal susah kan. Di sana ya? Jadi kayak gue coba sayur aja dulu gitu. Tapi ya itu jadi craving daging banget gitu kan selama 2 bulan. Iya sih bener. Luar juga teman gue yang dibilang kayak dia mau diet sekalian jadi vegetarian. Terus dibilang kayak Za, kita tuh di Indonesia sebenarnya gampang jadi vegetarian. Karena kita ada gado-gado, warteg kita gak perlu daging, ketoprak. Dia ngomong gitu. Makanya ini sekarang gue mau nerapin gitu.
Baru 2 minggu beli Sabana dia ujung-ujungnya gitu. Jadi memang gak gampang loh untuk slow. Karena sebenarnya Indonesia tuh kaya banget kan ya sama tanaman-tanaman makanan-makanan yang bisa dimakan gitu. Iya. Jadi buat vegetarian itu nggak susah. Cuman kan kadang ya kita pengennya mungkin ya warteg aja. Warteg tuh kita jarang makan hewan sebenarnya di warteg. Kan Telur, tempe, iya. Jadi Padahal sebenarnya telur easy. gitu. Di luar negeri mungkin lebih susah jadi Iya. vegetarian. Tempe kan mahal di luar negeri. Mahal di luar negeri ya? Gue Oh, pernah beli gitu. tempe dari Belanda tuh, jadi dia nggak dibungkus daun pisang, dibungkus plastik, sedih kan? Sedih sih. Iya mahal kayak 5 euro apa segini ya. Itu seharga apa hal lain yang 5 euro kalau di sana? Udah bisa dapet kebab yang gede sih, burger gitu. Tempe tuh di luar tuh ini ya makanan high class malah di luar. Oh gitu, di sini malah Gak kita tumbuh ya berarti ya kedelai ya? di luar Karena negeri. suhunya kayak nggak Suhunya. cocok sih buat memfermentasi si tempe. Oh gitu. suhunya ya. Gak ada Suhunya. humidity-nya Iya. gitu. Harus kayak di sini ya. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya kita mengingatkan lagi untuk follow Instagram @mldspot, subscribe YouTube MLD Spot, dan dengarkan MLD Podcast di Spotify dan di Noise di MLD Podcast. Nah, tapi menurut kalian ini tren slow living ini bisa nggak malah bikin anak-anak Gen Z tuh jadi alasan untuk malas-malasan gitu, kayak bro lu gak ngelamar kerja slow living bro, anjing lu 28 gitu, ayolah gitu. Maksudnya takutnya ada yang mensalahgunakan slow living ini sendiri kan. Istilah-istilah kayak gini kan rentan banget untuk disalahgunakan gitu. Slow living jalanin aja dulu gitu, kayak gue mah ikutin arah angin aja ya gitu-gitu kan banyak kan. Gue bilang angin yang bikin polusi bro, maksudnya banyak lah polemik-polemik seperti itu gitu. Apakah slow living ada risiko untuk bikin anak muda di masa depan jadi malah malas-malesan gitu, terutama yang punya privilege orang tua tajir mungkin ya. Ya, aku ngelihat ya beberapa kali aku ngelihat sih memang ada anak muda tren pergeseran dari kayak aku udah tua banget, padahal juga nggak tua-tua banget sih. Maksudnya dari generasiku ke bawah gitu ya. Sekarang kayak lebih mulai maunya kerjaan, jadi pernah dengar kayak quiet quitters gitu gak sih? Quiet quitters ya, quiet quitters. Jadi kayak keluar dari kerjaan, terus udah gitu diam-diam, terus nggak ada kabar, terus gone gitu. Aku ngelihat banyak generasi di bawahku yang kayak gitu, di kerjaanku juga gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau keluar ya kamu harus ngasih tahu one month notice kalau di kantor dulu. Gak resign atau apa Sebulan gitu? sebelumnya harus di kantor gue dulu. Kan banyak ya katanya kasus-kasus quiet quitters gitu di generasi di bawah kita gitu. Nah aku nggak tahu, tapi aku rasa itu ada relasinya antara generasi sekarang yang mungkin kelihatannya pengennya ini pengennya yang slow gitu, terus pengennya kerjaan yang lebih santai gitu. Nah kalau buatku pribadi masih muda tuh ya harus kerja, harus ya kerja memang, dan ya setelah lagi produktif harusnya kerja gitu. Iya. Tapi kerja yang kita punya consciousness yang jelas gitu. Jadi jangan sampai kamu juga kerja terus sakit, tiba-tiba jangan kayak gitu juga gitu. Tapi memang quiet quitters tadi banyak sekarang di cerita-cerita orang di Twitter, di teman-teman gue langsung juga yang dia ngelamar kerja terus seminggu 2 minggu udah hilang aja, nggak ada surat resign, nggak pamit sama. Saya juga Gue mengalami. udah tau leave grup WhatsApp, udah nggak pernah datang lagi ke kantor gitu. Iya. Tau dia ngeluh tentang bosnya di Twitter gitu-gitu kan. Susah tuh nyari kerjaan lagi ntar. Susah. Harusnya susah. Tapi kayak dulu gak ada kayak gitu. Dulu mau resign tuh orang tuh udah diem-diem interview dulu di kantor lain. Dulu tuh kan kayak kita dapat kerjaan, ya kita kerjain gitu Totalitas. Kerjain gitu. Gitu ya. Sekarang banyak kan angka-angka orang-orang quiet quitters, mungkin menurutku juga salah satunya terpancing dengan isu-isu yang harusnya kerja lebih slow, lebih gini gitu. Aku ngeliatnya sih gitu ya. Gitu. Persepsi mereka terhadap konsep kerja itu sendiri berarti yang salah ya. Iya. Orang-orang quiet quitters ini ya. Iya, aku melihatnya begitu. Iya sih di Gen Z ya kebanyakan nih. Trend slow living ini gak bisa untuk semua orang gitu. Maksudnya kan kayak sebenarnya bener ya, masih muda masih harus kerja, gak semua orang bisa slow living dari muda. Tapi apa akarnya yang menyebabkan adanya quiet quitters dan orang tuh merasa butuh cepet-cepet slow living kayak gini kan. Kayak masih muda udah pengen slow living aja kan. Apakah tontonan mereka ada yang mengencourage itu ya kan. Apakah bacaan mereka ada yang mengencourage itu. Aku tuh sebenarnya sekarang agak ya kayak ngelihat banyak bacaan, ngelihat terus kayak
sosial media yang berseliweran gitu gak sih? Terus kayak ya kita harus, aku takut sih menyinggung isu mental health, cuman sekarang kan like, gak bakal ngelawan, gak apa-apa. Jangan. Maksudnya sesuai pendapat somehow kan di sosial media tuh kita lagi aware banget nih tentang isu mental health. Terus somehow ada anak-anak muda yang mungkin ngerasa dia self diagnose atau gimana gitu. Terus kayak aku mungkin bukannya ke psikolog, ke praktisi atau ke orang yang emang berwenang mendiagnosa gitu. Terus dia ngerasa begini, terus kayak memvalidasi sendiri, bisa jadi terus kayak aku stressful, aku udah gitu. Padahal normal yang dirasakan. Dan kayak karena pas pandemi tuh, tadi kan bahas self diagnose ya, ada yang kayak dia kayak Google Form gitu, terus kita isi, terus dia diagnose kita, jadi Google Form kita isi bla 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 bla, wah. Anda bipolar, gitu bisa begitu dulu. ChatGPT gitu. Semacam ChatGPT gitu. Semacam ChatGPT gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi tameng dari mereka kayak, Mas saya telat nih bukan karena saya males gitu, tapi saya ada anxiety gitu. Kamu ke psikolog mana? Google Form gitu. Maksudnya Pak, ini bisa 4 jam nih kalau topik kayak gini nih. Maksudnya kayak di luar self diagnosis itu pasti ada juga sumber lain yang membuat mereka butuh slow living dan merasa bahwa kerja tuh gak seharusnya capek. Padahal kerja ya memang seharusnya capek. Slow living pun capek loh. Tadi kan udah kita bahas ya, itu capek loh. Betul. Kalau gue ngelihatnya tuh mungkin ya balik lagi ke paparan yang tontonan atau ya exposure anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak dibanding dulu mungkin kayak orang tua kita dapat kerjaan udah bersyukur karena dia nggak ngebandingin temen yang waktu SMP seangkatan dia udah jadi apa gitu. Nah sekarang kan kita kayak ngelihat tapi nih gue umur segini temen gue sama dia dengan let's say dia punya dia kerja kreatif yang gak 9 to 5 kok dia sukses itu jadi dia kayaknya gue harus ngikutin pathnya dia juga gitu sedangkan kan ya belum tentu bakatnya di situ belum tentu passionnya dia di situ juga jadi mungkin lebih ke itu sih dan gue juga lumayan merasakan gitu dulu tapi untungnya gue diarahkan ke jalur yang benar gitu jadi dulu gue sempat ngantor karena pressure jadi gue ikutan ngantor karena kayak dulu tuh gue event manager jadi kayak misalkan ada kayak gini-gini gue yang bikin gitu ada seminar tuh gue yang bikin gitu 9 to 5 ya 9 to 5 plus weekend juga sih. Nah terus ya gue sebenarnya udah lumayan bermusik gitu kan. Tapi gue ngeliat teman-teman gue itu mungkin kalau kasus gue lebih ke arah positif karena gue ngeliat teman-teman gue bisa kok gitu full time jadi musisi. Gue juga harusnya bisa. Balik lagi ke awareness dan consciousness kita gitu. Kayak menurut gue penting banget untuk kita tahu bakat kita, kemampuan kita dan kekurangan juga. Mungkin kebanyakan orang tuh kayak tahu lah kekurangannya apa, tapi susah banget untuk mengakui kelebihan gitu. Kayak entah kenapa ada rasa malu, ada rasa gitu. Terutama menurut gue perempuan tuh kayak apa ya, suka gue sebenarnya dia tuh keren banget di bidang ini, tapi ya insecure gitu kayak gue enggak deh, kayak dia lebih keren dari gue gitu. Nah menurut gue penting banget untuk kita tuh sadar dan ngaku juga gitu. Gue bisa kok nulis lagu, gue bisa kok nyanyi. Nah gitu, jadi kalau yang dari tadi kita obrolin mungkin di gue personally itu lebih ke arah positif karena akhirnya gue disetir dari yang bukan passion gue ke yang gue passionate gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang ngelihat gue dia bisa tapi sebenarnya dia mungkin nggak di jalur itu gitu. Mungkin dia sebenarnya lawyer yang bakal keren banget tapi dia ngelihat gue di musik gitu. Nah itu sih ada kayak perbandingan yang menurut gue lumayan risky untuk di follow secara gamblang kayak gitu aja gitu. Tanpa kita mengenal diri sendiri gitu. Mungkin banyak faktor yang kayak gitu jadi orang-orang banyak yang gampang menyerah di pekerjaannya sekarang gitu. Sosmed tuh ngaruh banget ya untuk hal-hal kayak gini ya. Kayak generasi atas kita mungkin bener tadi kata Vira gitu, nggak ada perasaan membandingkan atau iri dan dengki gitu ya. Kayak gue pas gue masih 9 to 5 juga ada beberapa teman gue yang sukses di dunia passion yang gue harus mute di Instagram gitu untuk menghindari terlalu sukses kan. Nih teman gue terlalu sukses nih, gue mute dulu deh. Sukses toxic sukses Iya apa itu namanya, makanya ada istilahnya lah. Kayak kita ngeliat enak banget hidupnya dia, akhirnya
harus kita mute sampai kayak gitu ya. Kayak dunia berjalan terlalu cepat juga ya. Dunia berjalan terlalu cepat ya. Fast content, fast food, fast fashion, fast cars. Kayak Iya. semua cepet, terus habis itu kalau lu lihat kita tuh dikasih lihat enaknya doang. Di semua hal gitu. Dan apa ya, kayaknya sih si slow living ini adalah buah, apalagi untuk generasi di bawah kita, karena mereka ngelihat semuanya serba cepet, nggak suka konten, geser, nggak suka. Attention span juga berkurang lagi sekarang. Jadi quiet quitter itu kayak, oh gue gak suka kerjaan ini, swipe left. Ya, nah tapi tadi kembali kayak yang Vira bilang, untuk mengakui kekurangan itu gampang, tapi malah mengakui kelebihan itu sulit, Vir. Iya gak sih? Lo sulit gak? Iya sih, kayak gue dulu saking validasi banget ya, kayak jadi gue mengawali stand up-an nih, kayak gue open mic tuh pertama kali kan, gue foto-foto di situ. Tapi gue baru berani come clean ke Instagram tuh kayak 6 bulan setelahnya gitu. Hanya karena kayak gue takut dicengin, takut takut digitu-gituin gitu. Karena kalau kita mengakui kelebihan pasti akan lebih banyak yang nyerang gak sih? Kalau kita mengakui kekurangan kan kayak, oh enggak kok, lo ganteng kok, lo tuh lucu kok gitu kan. Kalau kita kayak, gue kan lucu. Masa sih? Gitu kan? Iya. Jadi mungkin takut ada bumerangnya atau apa gitu. Awal-awal ada kalian kayak dari temen kayak, rapper nih sekarang nih gitu-gitu pasti ada ya. Oh iya itu pastilah. Itu pastilah ya. Rapper, iya lalu apa gitu. Rapper dari baru sosial media spesialis gitu. Arogan. Iya sih, mengakui kelebihan itu sulit ya. Berarti Gen Z harus berani mengakui kelebihan dia dan mempursue di situ. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih mungkin mengenali diri sendiri. Mungkin kalau ngaku ke orang banyak gitu, itu next step kali ya. Tapi let's say mengakui ke diri sendiri dan jadi lebih kuat gitu untuk tahu apa yang dia mau. Mungkin kalau kasus yang tadi quiet quitters itu karena dia terlalu tersetir sama kanan kirinya, sama apa yang dia lihat, sedangkan dia mungkin bukan di situ jalannya. Jadi dia kayak mencari. Sedangkan let's say kalau misalkan dia udah di path yang tepat gitu. Let's say di kantor apalah gitu. Ternyata dia emang excel kok di situ. Dia kayak disukain banget sama bosnya. Terus kayak kerjaannya dia selalu bagus. Terus dia ngelihat tetap terpapar sama teman-temannya yang let's say jadi penyanyi, jadi influencer, jadi apa. Dia gak akan terpengaruh. Dan dia gak akan gampang menyerah juga gak sih? Karena dia conscious banget sama ininya dia gitu ya. Soalnya kan kayak di US apa di mana gitu, kayak slow living ini udah sampai tahap yang orang tuh dia jual smartphone-nya terus dia pakai handphone jadul lagi gitu. Dia balik ke zaman Nokia lagi. Jadi dia nggak ada sosmed gitu. Dia cuma ada telepon sama SMS doang. Nah terus katanya kayak testimoninya, ya saya semakin bahagia setelah kayak gini. Saya justru semakin peaceful hidup saya gitu-gitu. Gue sempet kepikiran melakukan itu sih. Iya ya. Dan kayak beberapa bulan lalu gue kayak matiin handphone 2 minggu gitu. 2 minggu? 2 minggu. Handphone gue mati 2 minggu. Jadi bukan hapus aplikasi gitu? Enggak, gue matiin handphone. Pokoknya kalau ada orang mau ngontak gue, antara ke istri gue atau ke manajer. Oke. Nah itu gue merasa lebih enak sih apapun yang gue lakuin. Kayak makan tuh, oh ini nasi, ini ada butir-butirannya bisa gue karena lo gak sambil kan? Iya, karena garpu gue bukan handphone, garpu gue garpu sama sendok beneran. Iya sih kita gini ya. Iya, lu gak appreciate makanan, lu kadang gak appreciate obrolan, pemandangan gitu. Gue ke taman kayak, bagus ya taman. Sebenarnya smartphone juga sumber ketoksikan tanpa kita sadari ya. Tapi gue lumayan yang ini sih skeptis dengan hal itu. Kan banyak teman-teman gue kayak puasa sosmed, puasa apa gitu. Kayak gue gak mau punya account sosial media gitu. Tapi menurut gue kalau kita bisa berdamai sama intensitas kita menggunakannya, kayaknya banyak manfaat juga kok gitu. Iya. Mungkin beberapa sosmed bisa menjadi dampak positif ya, kayak Instagram tuh bisa menjadi positif, TikTok bisa menjadi positif. Tapi kalau Twitter kayaknya nggak ada sih. Nggak ada positifnya. Dan yang gue sadar juga, tau nggak sebenarnya kita tuh hidup di zaman kita menerima banyak informasi yang kita nggak perlu. Iya. Banyak banget lu nggak perlu tahu. Tapi lu jadi tahu ngapain kan? Karena konflik love life antar 3 orang yang kita gak kenal sama sekali. Tapi kita kayak deep banget ke situ gitu. Kita gak kayak, ntar lu love life gue gimana gitu kan. Atau hukuman-hukuman yang gak jadi gitu. Kayaknya gak harus ke situ loh. Masa-masa lain aja. Iya ya. Makanya gue sayangnya belum pernah
interact langsung sama orang yang kayak gitu. Gue sebenarnya tertarik juga tuh buat denger lu apa rasanya setelah berhenti, enggak yang benar-benar ngelepas smartphone untuk pindah ke handphone biasa itu kan. Aku banyak sih teman-teman yang kayak gitu di Jogja tuh ada beberapa yang bahkan dia nggak mau pakai deterjen apa ya sabun. Dia maunya keramasnya pakai apa? Kalau ada biji namanya lerak gitu. Terus nggak pakai HP, nggak punya handphone. Ya apa? Maksudnya mereka memang punya akhirnya punya komunitas sendiri ya, memang punya komunitas sendiri. Nah, ya. Dan aku juga suka berkumpul sama mereka dan mereka tetap bisa ngobrol kok. Maksudnya juga obrolannya pasti akan nggak tentang TikTok dan gitu akan beda. Cuman akan tetap bisa ngobrol kok sama mereka gitu. Dan menyenangkan juga gitu. Gitu. Tapi untuk pindah ke lifestyle tadi ganti ke handphone biasa sebenarnya kita juga perlu izin kan ke orang-orang sekitar kita karena kan itu kan balik lagi ke keperluan kita. Akan orang akan gak bisa WhatsApp kita. Itu kan mungkin kayak orang bilang kayak anjir lu sih ya slow living tapi lu ngabisin pulsa gue. Kayak dia gitu kemarin kan. Nanya istrinya gak repot gak yang gitu. Kamu yang slow aku yang hustle sekarang. Makanya. Ngerepotin orang. Ngerepotin. Perlu ya izin untuk memasuki ke tahap itu ya sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut tapi jangan lupa untuk di follow di Instagram @mldspot, YouTube MLD Spot dan juga didengarkan podcastnya di MLD Podcast di Spotify dan di Noise. Nah sekarang tentang validasi tadi nih. Apakah orang itu benar-benar tidak mendengar, maksudnya tidak butuh validasi atau validasi dari orang-orang tertentu atau tentang hal-hal tertentu gitu misalnya. Kayak misalnya mungkin kalau head comment di Twitter mungkin bisa kita cuekin. Tapi kalau partner kita dalam berkarya yang komen pasti kita juga akan butuh kan. Misalnya Vira punya pemain gitar yang kayak, Vir sorry ya menurut gue yang ini kurang deh refnya. Pasti lu juga akan mikirin gitu kan. Nah penting gak validasi dan apa resiko dari mendengar validasi, dari butuh validasi gitu? Menurutku validasi itu penting ya mas. Ada titik di mana kita ada ego yang harus, kita nih manusia isinya ego. Validasi orang lain tuh kan makanin ego kita sebenarnya. Dan kita just human being, butuh ego dikasih makan ya kita manusia biasa gitu. Lu gimana guys? Validasi itu tepat kalau benar-benar dari orang yang matters gitu. Misalkan ketika lo bikin musik ya mungkin yang matters adalah partner band lo. Ketika lo berkeluarga tentu validasi adalah dari keluarga lu gitu. Tapi sering yang terjadi adalah kita mencari validasi dari orang yang gak ada hubungannya. Misalkan kayak gengsi sama tetangga gitu. Gengsi sama temen sekolah yang udah 5 tahun gak ketemu tapi lu pengen breaking di reuni. Itu kan gak butuh gitu. Sebenarnya buat apa gitu kan sebenarnya. Makanya gue selalu berusaha hidup tuh sesuai kebutuhan gue, bukan validasi dari orang-orang yang gue gak kenal. Contoh ya udah baju-baju gue second, mobil gue second, ya bodoh amat gitu. Karena yang gue butuh bukan validasi, yang gue butuh adalah kenyamanan dan bisa berjalan sesuai dengan pace gue sebagai Lace. Itu disiapin apa emang ngalir aja sih? Enggak, dia emang gitu. Emang ngalir aja gitu. Mungkin karena rapper ya. Cuman kalau tadi ini ya, Vira dulu deh. Lu gimana Vir, validasi? Ya gue kurang lebih sama sih. Jadi emang ya. Dan menurut gue apa ya, tetap hidup tuh kan kayak ada exchange gitu ya. Misalkan kita tinggal di gunung yang cuman sama 5 orang. Of course 5 orang itu matters karena pasti, kita pasti butuh kayak bertukar kebutuhan lah gitu kan. Kalau misalkan kita tinggal di kota besar gitu ya udah yang matters banyak juga gitu kan. Tapi benar-benar orang yang bersangkutan gitu. Jadi menurut gue validasi itu matters sesuai konteks. Let's say lo cuman di rumah ya udah lu butuh validasi, let's say dari suami, lo cinta gue cinta lo, itu termasuk bentuk validasi kan. Begitupun dengan lo lagi kerja gitu. Let's say kita ini berempat di sini maksudnya bentuk validasi kan beda-beda gitu. Tapi kita perlu sedikit respect, mutual respect gitu lah. Pokoknya ada bentuk-bentuk validasi yang mungkin berlayer-layer gitu. Yang pertama yang paling berat adalah dengan orang-orang yang benar-benar matters di hidup kita, yang bersama kita setiap hari. Nah terus yang
sisanya layer-layernya ya orang-orang yang kita ketemuin aja gitu. Iya gak sih? Iya sih. Itu mungkin kalau validasi orang sekitar ya. Tapi misalnya kita spesifikin validasi penonton ya atau netizen gitu misalnya. Kayak karena tadi biarpun gue cerita bahwa kalau gue nggak FVP tuh gue cranky. Tapi sebaliknya misalnya ada kayak komentar-komentar yang memuji dan ngerti konteks. Misalnya kayak wah kakak kocak banget nih gitu. Itu juga bisa bikin kayak mood gue tuh enak seharian dan gue jadi pede gitu. Kayak komentar netizen tuh hate atau love tuh bisa ngaruh ke gue gitu. Soalnya gue baca semuanya. Mungkin kalau gue udah di tahap yang komen 10.000 mungkin udah gak kebaca ya. Tapi kayak gue masih baca untuk sekarang gitu. Nah menurut lu kerasa gak validasi netizen terhadap perasaan lu, Lis? Iya, kalau gue ngeliatnya validasi dari netizen tuh mungkin ibaratnya kayak suplemen kali ya. Suplemen misalnya contoh ada yang bilang kayak Lis ini keren banget, dialah tulang punggung hip hop Indonesia. Misalnya yang bilang gitu. Misalkan gue seneng gitu ya. Tapi ketika nanti gue bikin sesuatu atau bekerja demi mencari validasi itu lagi, menurut gue itu udah level toxic gitu. Oke, iya ya. Soalnya kan ya obat mau berapa bagusnya kalau kebanyakan kan lo overdosis juga gitu. Pujian netizen tuh seperti obat ya. Kalau dikit tuh bisa bagus, tapi kalau lu hanya fokus di situ ya lu akan... Iya, jangan gitu ya. Banyak juga bisa bagus tapi jangan itu yang dijadiin fokus sih. Itu harus sebagai berarti pinggiran aja gitu bonus. Icing on the cake. Iya, icing on the cake. Lu juga setuju seperti itu, Fir? Iya, gue sih melihatnya mungkin lebih ke ngecek selera gitu. Tapi kan kita juga gak bisa membuat sesuatu tuh based on taste orang terus gitu kan. Tapi menurut gue butuh untuk kita secukupnya aja gitu untuk ngukur. Let's say kalau di kasus gue nih, misalkan gue bikin lagu bahasa Inggris gitu. Oh ternyata works tuh di ASEAN gitu, kayak Filipina, terus kayak Thailand tuh dengerin bisa gitu kan. Itu kan mereka validate karya gue kan tanpa disadari gitu. Lebih ke hal-hal kayak gitu sih. Let's say gue pengen deh tour di Jawa gitu kan. Ya gue misalkan bikin lagu yang lebih bisa dinyanyiin bareng-bareng kayak gitu. Terus gue pengen deh tahun depan tuh bisa tur ke Jepang gitu kan. Mungkin gue bikin lagunya lagu dengan bahasa Jepang. Lagu bahasa Jepang. Mungkin dengan bahasa Inggris atau apa. Atau mungkin orang sana tuh lagi senang instrumen kayak gini, gue masukin dikit-dikit. Itu hal-hal yang mungkin bisa menjadi poin yang baik kalau kita punya menaruh batasan aja sih. Asal gak dibawa ke perasaan banget gitu. Head comment atau pujian gak boleh terlalu dalam untuk dipikirin ya. Kayak itu lebih kayak research gitu ya jatuhnya. Iya juga ya. Research, lebih ke algoritma ya, melihat sebagai data aja ya. Menurut Asri gimana? Mungkin akan beda sama Liz sama Vira ya. Karena memang kan bekerjanya banyak berinteraksi. Produknya beda juga. Banyak berinteraksi sama audiens dari sosial media gitu. Kalau aku kan sebenarnya sosial media aku pakai buat nulis dan terapi keribetanku di kepala, keberisikanku di kepala. Jadi kalau ada netizen yang julid atau gimana gitu, aku bisa dengan ya udah nggak usah dilihat aja gitu, bisa dengan gampang karena aku nggak perlu ngelihat insight, aku nggak pernah ngelihat gitu-gituan gitu, jadi akan jadi beda banget gitu. Pengukurannya perlu ngelihat si netizen ini julid ngefek nggak ke kita gitu, jadi beda banget sih. Iya lainnya. Tapi suka ada hinaan dari netizen juga untuk Kak Asri. Sesekali mah ada aja ya. Kalau misalnya lagi podcast gini kan kadang pernah beberapa kali podcast terus dipotong-potong gitu ya. Nah itu tuh uploader yang mencari VP dari kesalahan orang lain. Iya terus dipotong-potong. Waktu itu ngobrolin tentang, ya kebetulan aku baru balik dari NTT waktu itu. Mencari sourcing bahan baku. Ya cukup kaget ya di NTT ternyata, wah aku bilang Jawa itu privilege. Terus ya banyak yang maksud menyerang. Kamu apa? Iya. Kamu menghina Jawa gitu ya. Iya, gitulah. Tapi ya udah pas ngeliat kayak gitu, ya udahlah biarin, mereka belum nonton udah gitu. Yang nyerang tuh dari pihak orang-orang di Jawa apa di NTT-nya justru? Di Jawa, Mas. Di Jawa. Oh gitu. Padahal bilang Jawa privilege ya. Nggak nyadar kalau di Jawa kita tuh tinggal di Jawa punya privilege gitu. Karena simply mereka belum ke
luar. Dan orang Jawa yang ngeliat itu tersinggung. Berarti head comment tuh kayak janco iya. gitu pada waktu itu. Enggak juga ya. Juga sih Mas. Karena si Jawa juga harus. Bahasa Jawa juga. Nggak dibilang privilege tersinggung ya, enak. Iya aneh ya, itu pujian ya. Tapi emang aneh-aneh sekarang tempat orang tersinggung itu juga nggak jelas gitu. Karena kan apa ya, yang baca kan kondisinya macam-macam ya. Ada yang belum pernah keluar Jawa ngerasa di Jawa tuh udah nggak maju-maju gitu. Padahal kalau keluar Jawa lebih gitu kan infrastruktur segala macam. Ada yang ngerasa di privilege mereka di luar Jawa itu adalah laut, hijaunya hutan, samudra biru gitu. Jadi macam-macam kan kepalanya. Terus mereka nggak nonton dengan lengkap. Jadi ya udah. Ya mereka nggak nonton fullnya. Dan itu juga karena si attention span tadi juga sebenarnya kan. Orang tuh lebih demen ininya potongan aja kan. Bahkan AI kan udah bisa, misalnya artikel 4 halaman nih, tolong lu ringkas jadi 3 kalimat gitu udah bisa sekarang. Attention span itu makin pendek. Terus gue yakin akan ada platform video yang mungkin 4 detik, 3 detik gitu. Kayak the next TikToknya mungkin akan segitu doang gitu. Buku juga udah jarang yang baca sekarang kan. Iya. Dan kayak film series juga, misalnya kayak dulu gue nonton, misalnya zaman Game of Thrones gitu ya. Kayak gue tuh baru ke hook tuh, paling episode 8 apa 9, awal-awal tuh build up dulu kan. Terus pas gue sama temen gue nonton All of Us Are Dead di Netflix kayak, bro kan ini baru menit kedua udah ada yang mati aja satu gitu. Game of Thrones juga. Tapi Game of Thrones masih lama. Episode 9 kita pelan-pelan dibikin kenal dulu sama orangnya. Oh dia punya ini, dia kesukaannya ini, dia gak sukanya ini. Nah ketika kita udah bilang baru di belam gitu. Nah si All of Us Are Dead nih sebelum muncul credit title Korea udah ya? Korea udah dilempar dari atap sekolah. Gue bilang kayak ya dia aja siapa, gue gak peduli, malah gue mau sedih. Berarti gitu kan. Dari judul udah All of Us Are Dead. Kalau dari awal gak ada yang mati, ntar cicilannya gak selesai tuh dead. Iya sih harus Harus betul sih ya gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk semuanya. Menurut kalian gaya hidup yang paling ideal buat kalian pribadi itu yang kayak gimana? Apakah slow living, hustle culture, atau kayak 60% slow, 40% hustle mungkin? Ngikutin pace sendiri. Ngikutin pace sendiri. Ngikutin pace sendiri ya. Jadi kalau menurutku untuk bisa menghasilkan karya, mau itu karyanya musik, mau itu apapun gitu. Kalau aku ngulik rempah herba gitu di lab, itu tuh kita harus punya, gak bisa keburu-buru, tapi juga kita harus punya timing yang pas. Gak bisa tiduran rebahan juga, enggak gitu. Nah itu untuk menelurkan seperti itu menurutku kita harus punya pace sendiri. Dan gak bisa yang gak bisa diburu-buru tadi juga gitu. Dan hal-hal begini sebenarnya yang tadi dibilang itu berasal dari rasa gitu Mas. Dari rasa. Dari rasa, makanya kayak nonton cepet-cepet yang attention span-nya pendek gitu, itu tuh akan sulit menelurkan sebuah hasil yang maksimum kalau buatku ya. Dan karena kita nggak dilatih tuh rasanya tuh gitu, gitu sih. Jadi punya pace sendiri. Punya pace sendiri. Menurut Vira dulu deh. Hidup yang ideal ya. Iya sih kurang lebih ya. Mungkin yang kita bisa nyaman dengan kondisi dan pilihan kita sendiri gitu. Daripada kita, let's say ada orang yang goalnya tuh miliarder, triliuner. Tapi sebenarnya deep down tuh kita enggak deh, kayak gue gak butuh deh. Kita kayak udah cukup dengan ya nabung dikit lagi. Gue hidup dengan misalkan punya suami, punya peliharaan juga gitu. Udah happy, why not? Jadi dengan target sendiri-sendiri juga gitu ya, nggak harus betul. Kayak mungkin se-famous mungkin, pokoknya lo ada patokan sendiri gitu ya. Ya kurang lebih mirip ya, lu punya pace. Ini kan pace dan pencapaian kalau Vira lebih kayak. Kalau lu Liz? Iya karena gue dengerin hip hop gitu ya dari kecil, gue tadinya sangat terinspirasi kayak gue harus hustle culture push sampai gue setajir mungkin gitu misalnya. Tapi makin gue dewasa gue juga makin realistis ya. Pada akhirnya itu goal sendiri, pace sendiri, kecepatan sendiri. Ini kan ibaratnya hidup tuh mobil yang lu setir sendiri. Lu tahu kecepatan lu tuh kalau pelan seberapa biar nggak ditabrak, kalau kenceng juga seberapa biar lu nggak crash gitu aja. Biasanya crash tuh karena lu terlalu maksain kenceng gitu ya. Nabrak apotek. Iya. Kalau itu kayaknya terlalu slow living biasanya gitu malah. Oke, intinya terlepas dari lu slow living atau hustle culture living, sebenarnya itu hak masing-masing dan pace masing-masing gitu ya.
Yang penting adalah living gitu. Karena banyak Gen Z yang ada masalah dikit. Kayaknya gue... Iya maksudnya intinya itulah. Jadi untuk kaum-kaum rebahan di rumah nih supaya tidak dihujat lagi seperti episode saya tahun lalu. Pilihlah pace kalian sendiri dan pilihlah target kalian sendiri gitu. Slow living boleh. Tapi kalau umur udah 29 dan lo masih slow living dan tidak ada pergerakan yang dibutuhkan, mungkin lo terlalu slow gitu. Atau kalau lu baru umur 22, lu udah sukses banget sampai lu kena mental health, berarti lu terlalu hustle. Nah lu harus cari di tengah-tengahnya tuh. Kapan slow living dan kapan hustle gitu. Kita semua juga masih mencari titik itu sampai sekarang gitu. Jadi tidak ada masalah. Intinya jangan lupa untuk di follow di Instagramnya Emily Spot, di subscribe di YouTube-nya Emily Spot dan didengarkan di Spotify dan Noise-nya MLD Podcast. Terima kasih Kak Asri, Vira, dan Liz. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. And get yourself inspired by MLD Spot.